Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Duruus Lughah. Kita masuk ke pelajaran 12B, pelajaran 12 bagian 2. Kita sudah masuk di latihan, yaitu lanjut latihan kemarin. Latihan di kitab bisa dibuka di halaman 87. Latihan yang ketiga sudah, latihan yang keempat sekarang. Baik. Untuk mengingatkan sedikit, bahasanya apa yang kita bahas kemarin di pelajaran yang ke-12 ini. Di sini kemarin kita membahas beberapa dhamir kemarin. Kita mempelajari beberapa dhamir jika fiilnya berbentuk fiil mudhari. Ya. Kita sudah pelajari beberapa dhamir di sini, dhamir-dhamir jamak. Baik, kita merojah sedikit beberapa dhamir. Dari pelajaran sebelumnya kita sudah ambil dhamir huwa. Huwa misalkan yadhabu. Ya, huwa adalah yadhabu, kita ambil dari fiil kata zahaba. Nah, maka kalau dirubah menjadi hum yadhabuna. Ini sudah kita ambil. Yadhabu, huwa yadhabu, hum yadhabuna. Huwa artinya dia, satu orang laki-laki telah sedang pergi. Yadhabuna, mereka para laki-laki sedang pergi. Sekarang bagaimana kalau dia seorang perempuan pergi? Kita katakan tadhabu. Hiya tadhabu. Bagaimana kalau yang pergi banyak perempuan dan orang ketiga? Kita katakan yadhabna. Ini harus dihafalkan ya. Yadhabna. Fi'il mudhari itu menambah huruf di depan dan di belakang. Ada juga yang hanya di depan saja. Contohnya ana. Ana kemarin adhabu, kita ambil a-nya, adhabu. Dan nahnu ambil na-nya, jadinya nadhabu. Ya, fi'il mudhari itu penambahan di awal, kalau fi'il madhi penambahan di akhir. Ya. Jadi ana sama nahnu itu bisa buat laki-laki ataupun perempuan. Ana artinya saya, nahnu artinya kami. Baik. Kemudian anta tadhabu, ini sama dengan hiya. Ya. Anta sama hiya itu sama, nomor 3 sama nomor 7 sama. Jadi nanti cara membedakannya adalah dari konteks kalimatnya. Kemudian antum yang tambahkan ta di awal dan waw dan nun di akhir. Artinya tadhabuna. Antum tadhabuna. Bedakan dengan hum ya. Kalau hum yadhabuna, kalau antum tadhabuna. Jadi ya sama ta bedanya. Ya, ya sama ta bedanya. Ya, kalau yadhabuna itu kata ganti orang ketiga, kalau tadhabuna itu kata ganti orang kedua. Kemudian anti, ya ini kita ambil kemarin juga, tadhabina. Ini pelajaran yang ke-12 ini kemarin, tadhabina. Kemudian antunna, ya, tadhabna. Antunna tadhabna. Gitu ya. Antunna tadhabna. Nah, bedanya dengan hunna apa? Kalau hunna yadhabna, kalau antunna tadhabna. Nah, yadhabna itu kata ganti orang ketiga, tadhabna kata ganti orang kedua. Baik, jelas ya. Ini yang sudah kita ambil kata ganti dalam bahasa Arab ini harus dikuasai baik-baik ini. Huwa hum, hiya hunna, ana nahnu, anta antum, anti dan antunna. Adapun huma, antuma itu tidak perlu kita ambil karena dia jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ini yang paling sering digunakan. Jadi ini benar-benar harus dikuasai 10 kata ganti ini. Ini namanya ilmu tasrif, ya, perubahan fi'il. Tasrif artinya perubahan, ya, perubahan satu kata menjadi kata yang lain. Dari kata yadhabu berubah yadhabuna, dari yadhabuna bisa berubah jadi tadhabuna dan seterusnya. Itu namanya tasrif. Jadi harus benar-benar dikuasai ini. Baik, kita lanjut. Latihan yang keempat, hawil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah, hawil artinya rubahlah. Mubtada fi kullin minal jumal al-atiyah. Di setiap kalimat di bawah ini. Jadi ada mubtada'nya kalimat itu, ya, kita rubah mubtada'nya itu menjadi jamak. Baik, kita ambil contoh. Ana afhamu ad-darsa jayyidan. Ad-darsa kana maf'ulun bi. Saya paham pelajaran dengan baik. Mana mubtada'nya? Dhamir ana.
Ana berapa orang? Satu orang, entah laki-laki ataupun perempuan. Jadi mubtada'nya ini yang kita rubah. Yang satu orang kita rubah menjadi banyak orang. Ya. Kalau satu orang dirubah menjadi banyak orang berarti jadinya apa? Kami. Ya. Ana berarti menjadi nahnu. Itulah kenapa tadi di tabel itu kita tulis berderetan ana, nahnu ana untuk satu orang, nahnu untuk banyak dan orang pertama. Jelas ya? Baik, jadi ana afhamu itu kita rubah menjadi ananya dirubah menjadi nahnu. Ya, maka afhamu juga ikut berubah. Ingat fiil sama fa'il itu punya keterkaitan. Jadi dia akan berubah mengikuti perubahan fa'ilnya. Baik. Maka kalau ana kita rubah menjadi nahnu, maka di sini menjadi nahnu nafhamu. Nah, dhamir nahnu adalah nafhamu, ambil na di awalnya. Berarti ana afhamud darsa jaidan, jawabannya nahnu nafhamud darsa jaidan. Berarti yang harus kita rubah itu adalah mubtada'nya. Nah, perubahan mubtada' ini mengakibatkan perubahan juga di fiilnya. Ya, jadinya seperti ini. Jadi ana menjadi nahnu, afhamu menjadi nafhamu. Baik. Nomor 2, ana la azhabu ila suqi kulla yaumin. Ana la azhabu ila suqi. Nah, mana di sini mubtada'nya? Mubtada tentu kata pertama. Ini mubtada ya, semua kata pertamanya adalah mubtada'nya dan dia berbentuk maknanya tunggal. Berarti yang kita rubah adalah fiilnya. Mana fiil dari ana? Azhabu. Ana di sini ashkuru, ajlisu, aktubu. Jadi fiil mudhari'nya ini kita rubah. Berarti kalau ana di sini rubah menjadi nahnu, jadinya nahnu. Nah, kalau la-nya tetap ya, nggak bisa dirubah dia, karena dia kalau kalimat negatif ya tetap kita jadikan negatif dia. Kecuali kalau diminta untuk membawa jadi positif. Nahnu la nadhabu ila suqi kulla yaum. Nah, ini jawabannya. Nahnu la nadhabu ila suqi, karena ana kita menjadi nahnu. Kemudian nomor 3, ana ashkuruka ya ustadu. Ana ashkuruka, aku berterima kasih kepadamu ya Ustaz. Bagaimana kalau kami yang berterima kasih? Nah, kita katakan nahnu. Ashkuru menjadi nashkuru. Kemudian ka, ini dhamir maf'ul, dhamir nasab, jadi tetap ya, nashkuruka. Jadi tidak usah dirubah. Ya ustadu. Taib. Kemudian nomor 4, ana ajlisu amamal mudarrisi. Jadi kalau nahnu menjadi nahnu najlisu amama al mudarrisi. Nahnu najlisu amamal mudarrisi. Baik. Kemudian anal ana aktubu barqiyatan. Anal ana aktubu barqiyatan. Ana berarti menjadi nahnu. Nahnul ana naktubu barqiyatan. Nahnul ana naktubu barqiyatan. Tadinya ana, sekarang kita menjadi nahnu, akhirnya fi'il mudhari'nya pun berubah menjadi naktubu. Jelas ya? Baik. Artian selanjutnya, amama kulli jumlatin sigotani lil fi'li. Di hadapan setiap kalimat ini ada dua sigoh, ada dua konteks ya. Sigoh artinya konteks. Ada dua konteks atau dua bentuk fi'il. Ya, ada dua bentuk fi'il. Ikhtar as-sigota as-sahihata. Pilihlah bentuk yang benar. Wa akmil bihal jumlata. Dan sempurnakanlah dengan pilihan tersebut kalimat ini. Nanti ini kita disuruh memilih di antara dua pilihan. Fi ayyi sanatin titik tadrusu atau tadrusina. Tadrisina. Darasa yadrusu tadrusina ya. Tadrusu atau tadrusina, ta'rifu atau ta'rifina, taktubuna atau taktubna gitu ya. Kita pilih di antara dua ini, kita menyesuaikan dengan dengan fa'ilnya di sini. Taib. Fi ayyi sanatin ya fata, titik ya fata. Perhatikan kalau kita katakan ada tanda ya, memanggil orang, berarti itu orangnya kedua. Orang kedua fatatun artinya pemudi, satu orang berarti. Pemudi satu orang dan orang kedua berarti domirnya apa? Domirnya anti. Berarti di sini domirnya harus kita menggunakan domir anti. Di domir anti. Nah, di sekarang pertanyaannya tadrusina yang mana domir anti?
Yang kedua tadrusina. Nah, karena kalau tadrusu ini domir hiya, ya, domir hiya. Baik. Kecuali kalau di sini tidak ada ya ini, maka kita jadikan dia domir tadrusu, domir hiya. Baik. Nomor dua, titik ismut tabibil ladzi yaskunu amama baitina ya Ahmad. Wahai Ahmad, apakah engkau mengenal nama dokter yang tinggal di depan rumah kita? Mengenal ini yang mana kita pakai, ta'rifu atau ta'rifina? Nah, karena yang dipanggil ada siapa tadi? Ahmad. Ahmad laki-laki. Domirnya apa Ahmad? Ya, domirnya kalau laki-laki dan satu orang diajak bicara orang kedua, maka dia menjadi anta. Kalau tadi anti kena perempuan lawan bicaranya, kalau ini sekarang laki-laki lawan bicaranya, berarti ta'rifu. Anta ta'rifu. Gitu ya. Anta ta'rifu, karena ta'rifina anti. Ya, kalau Aisyah di sini baru ta'rifina. Nomor 3, limadza menulis PR dengan pulpen warna merah, wahai anak-anakku, anak-anak perempuan. Nah, ya banati, banati jamak dari pintun. Nah, berarti domirnya apa? Karena diajak bicara, berarti domirnya antunna. Domir antunna itu tasrifnya apa tadi? Tadhabna, berarti taktubna. Nomor 4, afi waqtil amali tal'ab, bermain wahai anak-anakku. Apakah di waktu bekerja atau di waktu belajar kalian bermain-main wahai anak-anak laki-laki? Anak laki-laki berarti domirnya apa? Domirnya antum. Nah, kalau domirnya antum tadhabuna, berarti tal'abuna. Nah, ini penting kita hafal itu di sini dia. Nomor 5, mata, kapan kalian pergi ke pasar? Kapan kamu pergi ke pasar wahai bapakku? Bapak satu orang. Ya, berarti kalau satu orang yang diajak bicara dia laki-laki dan maka anta. Berarti yang kita pilih adalah tadhabu. Ya, mata tadhabu ila suqi ya abi. Nomor 6, titik. Apakah kalian mengenal nomor HP? Nah, artinya HP, apotek. Soalnya dia lihat apotek, wahai ibuku. Apakah kamu mengenal nomor HP apotek wahai ibuku? Ibu perempuan satu orang diajak bicara, berarti anti. Berarti anti. Maka yang kita pilih di sini adalah ta'rifina, anti ta'rifina, tadabina. Ya, kalau ta'rifu itu hiya atau anta. Nah, nomor 7, titik. Apakah kalian membaca majalah ini wahai akhawat? Akhawat, ya, perempuan banyak dan diajak bicara, berarti antunna. Kalau antunna berarti tadhabna, jadinya takrokna. Baik, nomor 8, afi mahaji'il jami'ati, kalian tinggal wahai saudaraku. Ya, udah nggak pedulikan mana yang lain, pedulikan saja apa yang dipanggil di situ ya. Ya. Wahai saudaraku, wahai saudara laki-laki, berapa orang? Satu orang. Baik, kalau satu orang laki-laki diajak bicara, domirnya anta. Maka kalau anta tazhabu, maka di sini jadinya taskunu. Ya, anta berarti menjadi taskun. Nomor 9, kami tidak bermain sepak bola di jalanan. Ya, kami, nahnu. Nah, udah ada di sini domirnya ya. Berarti nahnu nazhabu, berarti nal'abu. Ya, nal'abu. Nomor 10, aina tadrusu anta? Ada domirnya di sini anta, di mana kamu belajar? Maka jawabannya apa? Saya. Maka kalau ditanya kamu ngapain? Maka jawabannya saya. Maka domirnya domir ana di sini. Domir ana itu azhabu, berarti adrusu. Jelas ya? Ana adrusu bil jami'atil islamiyah. Baik. Perhatikan contoh berikut ini. Latihan yang ke-6, sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara anna yang berharokat fathah sama inna yang berharokat kasroh. Ya. Saya katakan sebelumnya di pertemuan sebelumnya bahwasanya anna itu adalah saudari dari inna. Jadi inna ini saudara tertua dia.
Dari tertua, kakak paling tua dia. Nah, dia punya adik-adik, banyak adiknya. Salah satunya adalah Anna ini. Ada Lakinna, ada Anna, ada Lan, dan seterusnya. Nah, maka kemudian antara Anna dan Inna ini perbedaannya di mana? Perbedaannya kita lihat di contoh ini. Sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Aku mendengar bahwasanya dia adalah dokter perempuan paling bagus di rumah sakit ini. Ya, di sini kita gunakan apa? Kita gunakan Anna. Nih, perhatikan. An. Kemudian yang kedua, yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Nah, sekarang kok di sini pakai inna. Padahal makna kalimatnya sama. Aku mendengar bahwasanya dia adalah dokter yang paling baik. Mereka berkata bahwasanya dia dokter yang paling baik. Nah, kemudian contoh yang ketiga, lihat. Innal Qur'ana kitabullahi. Innal Qur'ana kitabullah. Sungguhnya Al-Qur'an adalah kitabullah. Nah, di sini gunakan apa? Digunakan anna. Nah, jadi ada 3 contoh, ada anna, inna, sama inna. Sekarang apa perbedaannya? Lihat penjelasan penulis di sini. Fi awalil jumlah inna. Ya. Jadi ini batasannya atau aturannya. Kalau di awal kalimat gunakanlah inna. Ya, kita mengawali kalimat gunakan inna. Ya. Kemudian ba'da qala inna. Ya. Setelah kata qala, ya, setelah kata qala gunakan kata inna juga. Berarti ada 2 tempat kita pakai inna. Kapan? Yang pertama di awal kalimat, yang kedua setelah ada kata kerja qala yaqulu. Di sini ada yaquluna ini kan. Makanya di sini gunakan inna. Jelas maksudnya? Ya. Jadi kenapa yang jim ini pakai inna? Karena dia berada di awal kalimat. Ini dia contohnya, hukumnya. Kemudian kenapa di sini pakai inna padahal dia berada di tengah? Ini karena sebelumnya ada fiil qala. Ya, setelahnya ada fiil qala. Qala dan semua kata turunannya ya. Qala, yaquluna, dan seterusnya. Taqulu, yaqul, taqulina, yaqulna, dan seterusnya. Jadi dia gunakan inna. Karena sebenarnya inna di sini berada di tengah kalimat, berada di di awal kalimat. Karena ini dihitung 1, yaquluna ini. Yaquluna ini dihitung 1. Nah, jadi ini sebenarnya di awal kalimat dia nih. Kata yaquluna itu misalnya kita mengatakan Fulan ibn Fulan berkata dan kita sebutkan perkataannya. Nah, maka Fulan ibn Fulan berkata itu pembuka kalimat. Intinya adalah perkataan yang kita nukilkan. Nah, perkataan yang kita nukilkan itu dihitung sebagai kalimat pertama. Begitu ya. Nah, jadi kapan kita pakai inna? Jawabannya kita pakai inna ketika mengawali kalimat. Kemudian kedua kita pakai inna kalau ada kata kerja qala yaquluna. Ya, kemudian kita butuh untuk pakai inna maka tambahkan inna di situ. Tapi kalau nggak butuh ya nggak usah. Ya. Baik. Jadi setelah qala harus pakai inna. Kemudian ba'dal af'alil ukhra anna. Ya. Kemudian kapan pakai anna? Pakai anna itu setelah fiil-fiil yang lain. Sami itu, ya, fiil sami'a di sini, bukan qala. Ya, qala artinya berkata. Ya, kalau sami artinya mendengar, mendengar, kemudian membaca, menulis, tidur, mengira, itu kita gunakan anna. Nggak usah pakai inna. Jelas ya? Nah, berarti kesimpulannya apa? Inna itu di 2 kondisi, yaitu ketika ada qala, ya, ketika ada qala sebelumnya, atau ketika dia berada di awal kalimat. Di inna itu di awal kalimat. Kemudian anna itu selain fiil qala, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini anna sama innanya nggak dikasih harokat di sini. Ya, jadi kita disuruh membedakan ini bacanya hamzahnya di atas, ya, inna, anna, atau
inna gitu ya. Kepala hamzanya ada di atas atau di bawah, anna atau inna. Baik, kita lihat di sini azunnu titik-titik. Nah, di sini bacanya annahu atau innahu. Lihat azunnu bukan fi'il qala. Nah, berarti dia bacanya annahu. Jadi di sini anna pakai hamzah di atas ya. Kemudian qala al mudarrisu. Nah, ada kata qala berarti apa di sini? Nah, inna. Kemudian nomor 3 sami'tu. Ini berarti bacanya ini bacanya anna karena dia bukan qala. Kemudian ini di awal kalimat harus pakai inna. Kemudian qala zamili. Nah, ini berarti anna atau inna? Inna. Karena ada kata qala. Asyhadu. Nah, asyhadu anna atau inna? Nah, di sini asyhadu anna. Ini tentu kita tahu nih ya. Karena asyhadu bukan kata qala, maka kita katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sekarang kita tahu kenapa kita azan itu kita mengatakan asyhadu anna, bukan asyhadu inna, padahal artinya sama, anna sama inna itu. Nah, ternyata perbedaannya di sini. Asyhadu itu bukan qala. Ya, kalau pakai qala baru pakai inna. Ya, kalau pakai fiil-fiil yang lain selain qala, asyhadu misalkan, maka dia tetap menggunakan anna. Baik, nomor 7, qara'tu fis sahifati. Nah, ini anna atau inna? Qara'tu fis sahifati. Berarti qara'tu fiilnya di sini, bukan qala. Berarti di sini bacanya anna. Qara'tu fis sahifati anna wazirul kharijiyati sayarji'u min London ghadan. Baik. Nomor 8, azunnu. Ya, azunnu bukan qala, berarti pakainya anna. Jadi dzanna itu dimanapun dia pakai anna nanti ya. Dzannantu anna ya. Dzanna Muhammad anna. Jadi harus pakai anna dia dzanna. Jadi dzanna itu harus pakai anna, tapi kalau fiil-fiil yang lain nggak harus pakai ya. Kalau kita mau pakai silahkan, karena fungsi anna atau inna itu untuk mempertegas ya. Nah, jadi untuk mempertegas. Jadi kalau kita butuh untuk mempertegas silahkan gunakan inna atau anna, sesuaikan dengan posisinya nanti. Tapi kalau nggak butuh, maka nggak perlu pakai anna, nggak perlu untuk dipertegas. Ya. Tapi kalau azunnu itu harus pakai dia, mau pertegas atau tidak harus pakai anna. Kalau inna boleh nggak? Nggak boleh, karena azunnu bukan qala. Baik, nomor 9, qala li tabibun. Qala di sini, nah berarti di sini inna. Nah, 10 azunnu. Nah, tadi kalau azunnu pasti anna dia. Kemudian ta'rifin bukan qala, berarti anna. Nomor 12 di awal berarti inna. Nomor 13 yaqulun, qala yaqulun. Nah, ini asal katanya qala berarti inna. Atazunnu anna. Bersambung dengan domir ya, di sini jadinya annani. Baik. Nah, kita baca dari awal sekarang. Azunnu annahu talibun jadidun. Aku mengira bahwasanya dia adalah santri baru. Qala al-mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Ini mujtahidun ini sebagai khabarnya ya. Ingat inna itu butuh inna sebagaimana anna itu juga butuh kepada khabar. Jadi khabarnya di sini adalah mujtahidun. Sami'tu annal mudarrisa, ini isimnya, maja al yauma. Maja'a itu sebagai khabarnya, khabar jumlah. Nanti kita bahas insyaallah. Baik, aku mendengar bahwasanya guru maja al yauma tidak datang pada hari ini. Innallaha rabbi, sesungguhnya Allah adalah Rabbku. Boleh kita mengatakan Allahu rabbi? Boleh. Allahu rabbuna wa rabbus samawati wal ard. Boleh. Tapi kalau kita pakai inna itu untuk mempertegas. Kita katakan innallah, sungguhnya Allah lah Rabbku. Nomor 5, qala zamili innal mudarrisa ma ja'al yauma. Temanku berkata bahwasanya guru tidak datang pada hari ini. Nomor 6, asyhadu, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di sini mana isimnya? Isimnya ini Muhammadan. Kemudian khabarnya Rasulullah.
Rasulullah. Nomor 7, qara'tu fis sahifati anna wazira. Kenapa wazira di sini? Karena sebagai isim anna. Kemudian saya membaca di dalam koran bahwasanya wazir al-kharijiyah. Wazir artinya menteri, al-kharijiyah luar negeri maksudnya. Al-kharijiyah maksudnya bagian luar. Menteri yang mengurusi bagian luar, hubungan keluar, hubungan dengan negara yang lain. Itu namanya menteri luar negeri. Kita katakan wazir al-kharijiyah, menteri luar negeri. Menteri luar negeri. 8, adzunnu annaka min Pakistan. Ya, aku mengira bosnya engkau dari Pakistan. Adzunnu. Ya, dia bukan kola maka pakai anna. Mana khabarnya isimnya di sini? Isim annanya domir mutasil. Dan min Pakistan jar majrur itu sebagai khabarnya. Baik, nomor 9, qala li tabibun innaka lasta bimaridin. Dokter berkata kepadaku, sungguhnya engkau tidak sakit. Ya, innaka, ka di sini sebagai isim inna. Kemudian lastu bimaridin itu sebagai khabarnya. Baik. Nomor 10, adunnu anna tabibatil lati kharajna min mustashfal an minal wilayat al-muttahidah. Aku mengira bahwasanya dokter-dokter perempuan yang keluar dari rumah sakit sekarang berasal dari al-wilayat al-muttahidah. Ini sudah kita bahas al-muttahidah ya. Baik, negara-negara kesatuan ya, dari Amerika maksudnya, dari USA. Type. Maka di sini menggunakan anna. Mana isimnya? At-tabibati. Karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim mansubnya dengan kasrah. Ya dzunnu anna tabibat allati kharajna min mustashfal an. Kemudian khabarnya mana? Minal wilayat al-muttahidah. Jar majrur ini bentuknya sebagai khabar. Khabar dari anna. Nomor 11, ata'rifina anna talibata al-jadidata. Apakah kamu mengetahui bahwasanya siswi baru yang datang 3 hari yang lalu dia mengetahui bisa 5 bahasa. Dia mengetahui 5 bahasa. Nanti anna at-talibata ini sebagai isimnya. Kemudian ta'rifu khamsa lughatin ini sebagai khabarnya. Khabar berbentuk jumlah fi'liyah, ta'rifu dan seterusnya ini sebagai khabarnya. Nomor 12, innad darsa sahlun. Innad darsa sesungguhnya pelajaran itu sebagai isim inna, kemudian sahlun sebagai khabarnya. Nomor 13, yaquluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il awwali min syahri Rajabin. Mereka mengatakan bahwasanya imtihan, ujian itu sayakun akan terjadi ya, di pekan pertama dari bulan Rajab. Jadi inna di sini mana isimnya al-imtihana. Al-imtihan, kemudian sayakunu fil usbu'il awal min syahri Rajab sampai akhir itu adalah khabarnya. 14, at-tadunnu annani dhaifun. Ya, mana isimnya? Isimnya dhamir muttasil ini, kemudian khabarnya dhaifun, makanya marfu di situ. Taib. Hadhihi asma'u ayyamil usbu'. Hadhihi asma' ayyamil usbu'. Apa di ayyamil usbu'? Nama hari dalam satu pekan. Baik, nama hari dalam satu pekan itu dimulai dari hari Sabtu, yaumu as-sabti. Yaumu as-sabti. Baik. Berarti yaumus sabti bentuknya adalah mudhaf ilaih. Yaumu artinya hari, as-sabti artinya hari Sabtu. Kemudian yaumul ahad, hari Ahad. Ya, jadi dari kita mengatakan hari Minggu ya. Kita orang Islam mengatakan hari Ahad. Ahad itu pertama. Ahad itu yang satu pertama. Jadi hari pertama
Ya. Jadi hari pertama menurut orang Arab itu adalah hari Ahad. Kemudian Isnain dari angka 2, hari kedua, Selasa dari angka 3, Arbi'a dari angka 4, Arba'ah, Khamis dari kata khamsah, 4, 5. Nah, kalau Jumat tidak beda. Jadi Jumat sama Sabtu saja yang bukan angka. Jadi Ahad hari pertama, Senin hari kedua, Selasa hari ketiga, Arbi'a hari keempat, Khamis hari ke-5. Kemudian Jumat bukan hari ke-6. Dia memang hari ke-6 tapi tidak diambil dari namanya. Baik. Jadi ini nama-nama hari yang kita kenal sekarang. Adapun orang Arab zaman dahulu, mereka menamakan hari-hari itu beda-beda mereka. Misalkan hari Ahad, mereka menamakan Al-Awwal, Al-Yaum Al-Awwal. Kalau di karya-karya sastra lama nanti kita temukan kata Al-Awwal, Yaumul Awwal, hari pertama, itu maksudnya hari Ahad. Kemudian Yaumul Itsnain, kemudian hari Senin itu dinamakan Al-Ahwan, mereka katakan. Nah, ini nama-nama lain hari ya. Jadi beberapa orang Arab juga masih pakai nama ini. Nah, jadi Al-Ahwan namanya. Kemudian As-Sulasa itu juga dinamakan Al-Jubari. Al-Jubar. Ya. Al-Jubar apa namanya? Dia itu hari pertengahan hitungannya. Hari Selasa itu hari pertengahan, Al-Jubar. Kemudian Al-Arbi'a itu Ad-Dubar. Ya, ini sekedar buat faedah saja ya, nggak perlu dihafalkan. Ini Ad-Dubar namanya. Baik, kemudian Yaumul Khamis dinamakan Al-Mu'nis. Ya, Al-Mu'nis. Kemudian hari Jumat dinamakan hari Urubah, istilah-istilah lainnya ya, Urubah. Kemudian hari apa yang belum, hari Sabtu yang belum ya, hari Sabtu tadi namanya Syiar ya, Syiar. Ini nama-nama hari versi orang Arab jahiliyah dulu, orang Arab zaman dahulu kala. Nah, kenapa kita sebutkan ini? Karena terkadang para ulama di zaman sekarang ketika menulis kitab, mereka terkadang menggunakan istilah nama-nama zaman dulu ini. Nah, mereka mengatakan Al-Jubar, mereka katakan kitab ini selesai ditulis pada hari Al-Jubar. Maka perlu kita paham Al-Jubar itu maksudnya hari yang mana. Baik, jadi ini dia Al-Awwal, Al-Ahwan, Al-Jubarul, Al-Dubaru, Al-Mu'nis, Urubah, dan Syiar. Baik, kemudian Al-Kalimatul Jadidah, ada beberapa kosakata yang sudah kita ambil di pelajaran yang ke-12 ini. Ada dawaun, jamannya adwiyatun. Dawa artinya apa? Artinya obat atau syifa ya. Tilmizun artinya talibun. Tilmujud artinya siswa. Hatipun artinya telepon. Kalau HP enggak, jawal namanya HP ya. Wazir Al-Kharijiyah, menteri, Menlu berarti menteri luar negeri. Dan wajibat itu pekerjaan rumah, PR bahasa kita, tugas di rumah. Tilmidah itu siswa perempuan. Amalun, amal ya, artinya pekerjaan, amal. Syahida yashhadu artinya bersaksi. Beda dengan syahada yashahidu ya. Jar artinya tetangga. Raqmun artinya nomor. Ya, nomor. Raqam wahid nomor 1, raqam tsani nomor 2 gitu ya. Raqam itu artinya nomor. Waktun, waktu ya. Dhahika artinya tertawa. Baik, itu pelajaran yang ke-12. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di pelajaran yang ke-13. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.